Mas Akbar Rais. Gokil. Kita langsung drift aja kali Mas ya? Langsung drift. Let's go. Oke. Abis ngepot-ngepot, ngedrift sama ahlinya langsung, Mas Akbar Rais. Seru nggak? Seru banget Ya, Mas. Pengalaman pertama berarti ya? Pertama buat gua drift ya. Dan lo juga pertama yang gua ajak taksi drift di tempat memorial ini. Ini Yoi. dulu nih kan track A1. Oh, Track gitu. A1GP ini dulu 10 tahun yang lalu ini terkenal sekali. Karena ini salah satu sirkuit yang kaya di Singapura. Oke. Dan sekarang kita balikin lagi. Akhirnya kita mendapat kesempatan untuk bikin tempat ini menjadi historical lagi. Yoi. Dan ini mungkin akan jadi salah satu tempat yang bersejarah juga di Indonesia karena ya akhirnya akan lahir lagi industri drifting Indonesia yang lebih besar lagi. Siap. Hidupin terus sejarahnya Mas ya. Bener banget. Oke, nah sekarang ada BMW E46 ya. E46, yes. Nah, dan ini apa ya bisa dibilang kalau kemarin tuh kan ada event di Mekarta nih, gue lihat mobil ini nih Mas. Iya. Ini wah gila seru banget lah, sampai ke final gue ikutin. Gue nggak perlu cerita lah siapa Mas Akbar Rais. Lu bisa googling, banyak namanya muncul di mana-mana. Kita langsung ngomongin mobilnya aja, karena di channel Great Automotive kita ngomongin modifikasinya. Oke. Gue udah sempet ngobrol-ngobrol nih sama junior lo nih Mas, di sekolah drift ini. Yep. Nah, kata mereka kalau untuk beginner itu paling dari kaki-kaki aja dulu gitu. Yes, bener banget. Nah, itu untuk ini Oke. yang lebih advance kaki-kakinya gimana? Gini, jadi step pertama pada saat kita mau ngebangun mobil, terutama buat drifting, jangan selalu terpengaruh dengan yang namanya horsepower. Horsepower itu tuh nomor kedua setelah kita setup kaki-kaki yang benar. Yang pertama kita adalah setup, yang paling penting kita menggunakan LSD atau gardannya di las kalau cara murahnya ya. Tapi di mobil gue yang ini kita menggunakan LSD. LSD-nya juga kita bukan pakai yang mechanical dan juga bukan pakai viscose, kita pakai yang versi torsen. Kalian bisa cari googling lah torsen LSD itu apa. Lalu kedua, di sini gue menggunakan angle kit. Angle kit ini gue impor dari teman-teman gue di Amerika, namanya SLR Speed. Di situ gue pasang di mobil ini di M46. Dan yang terakhir itu adalah coilover. Jadi 3 step penting kaki-kaki itu cuma 3 itu aja yang paling dibutuhkan. Untuk drift ya? Untuk drift, hanya 3 itu aja yang dibutuhkan untuk kita memulai ngebangun kaki-kaki mobil drifting. Ya, ternyata sebenarnya nggak susah Nggak gitu. susah, bener. Tapi untuk sampai ke step ini kita butuh waktu belajar sekitar berapa ya? Gua udah kurang lebih gue udah 13 tahun di dunia drifting ya. Gila. Berarti kurang lebih gue udah 10 tahun nge-research gimana sih cara bangun mobil drifting yang enak. Dan finally gue akhirnya nemuin ternyata cara yang paling mudah seperti ini dan ini bisa diimplementasikan ke teman-teman juga. Semua orang bisa ya? Semua orang bisa. Makanya tadi bilang, everybody can drift. Ya, everyone can drift. Can drift? Yes, Oke, siap. bener banget. Gak cuma cowok, cewek pun juga ada. Cewek pun juga ada, Cewek pun itu juga dia ada. tuh. Kerennya. Nah, ngomong lagi ke detail-detail apa perintilannya yang udah dipasang. Kalau Oke. velg nih sebenarnya pakai apa sih? Nah, velg sendiri ini juga salah satu faktor penting untuk setup kaki-kaki drifting. Kalau misalnya kita ngelihat sekarang lebar velgnya di mobil itu udah lebih lebar daripada mobil pada umumnya atau mobil standarnya. Yeah. Kalau mobil standar dari dalam mungkin ini udah keluar kurang lebih hampir 3/4 jengkal. Sama yang belakang pun juga kita udah over fender dan kita menggunakan ini body kit BMW BTCC ya. Jadi buat touring sebenarnya. Oke. Tapi kita pakai karena apa? Kita membutuhkan offset velg yang tepat depan dan belakang. Oh. Kalau gue boleh bocorin di mobil gue ini offset velgnya total dari bawaan standar itu kurang lebih 0 yang depan, yang belakang itu kurang lebih minus 20 yang gue gunakan kalau dari bawaan standarnya. Jadi itu juga mempengaruhi terhadap traction dan terhadap grip juga. Gitu. Oh, ternyata drift tuh tetap butuh traksi ya? Tetap butuh traksi, sangat butuh traksi. Kalau nggak ada traksi mobilnya nggak mau jalan di tempat, kita ketinggalan sama lawan. Padahal kan kalau orang mungkin awam seperti gue masih mikir,
ini nggak butuh traksi yang tinggi kali. Tetap gitu masih menggunakan, kita membutuhkan traction ya, terutama traksi mesti harus gede juga. Dan yang kedua, kita juga harus pikir adalah mobil ke power to weight ratio. Kalau lo tanya horsepower mobil ini berapa, di atas kertas ini cuma 230 horsepower on engine. Jauh banget sama mobil drift gua yang turbo. Ini adalah mobil yang NA. Tapi kenapa gue suka pakai ini? Satu, mobil ini sangat enteng dan torsinya cukup. Jadi nggak perlu power yang gede-gede banget buat kita bisa ngedrift dengan enak gitu. Ternyata itu ya. Ban juga penting nggak sih ban pemilihannya? sangat penting banget. Dan seperti tadi gue bilang, gue juga butuh traction buat drifting. Pada saat gue lagi drifting, jadi gue menggunakan ban di sini Aceleran 651S karena ini bannya semi slick, treadwear-nya 200. Lebih sedikit daripada treadwear di mobil-mobil harian lainnya. Dan buat gua ini sangat ngebantu gua buat tetap menjaga grip ban depan maupun di ban belakang. Oke, siap. Nah, tadi singgung-singgung tuh soal horsepower. Kita ngomongin mesin kali sedikit ya. Yang udah dioprek-oprek apa aja sih sebenarnya? Basicnya ini adalah BMW M46 325. Bermodalkan gua stroker kit menjadi 3000. Dan sedikit remap ECU. Jadi ini ECU-nya masih ECU bawaan tapi di remap. Dan ini menggunakan yang dirubah adalah pair clap. Hanya pair clap-nya aja yang dirubah gitu. Sisanya semua standar. Mungkin untuk transmisi gue menggunakan BMW M3 E36 dan clutch-nya pun juga kita menggunakan BMW M3 juga. Nah, Mas, ini kan mobil drift ya? Sebenarnya untuk performa mesinnya lebih diutamakan meningkatkan torsi atau horsepower sih? Nah, balik lagi ke kebutuhannya. Kita ngelihat juga track yang kita gunakan sebesar apa sih di Indonesia itu tracknya belum sebesar-besar itu gitu. Jadi kita menyesuaikan aja buat apa kita membesarkan horsepower kalau sebenarnya horsepower di 200-an aja cukup buat di track Indonesia. Kenapa kita mesti pakai 600 horsepower? It depends. Gitu. Mobil gue juga secara mobil gue kalau on engine mungkin sekitar 600 horsepower karena gue memang suka horsepower. Tapi basically torsi dan horsepower itu adalah berhubungan. Tapi bedanya sama drag race, torsinya bisa di belakang, ya kan? Kalau drag race kan, kalau di sini kita bikin mobil ini sedekat mungkin dengan kurva yang gendut, jadi torsi di bawahnya lebih meningkat. Jambakannya lebih berasa, bener banget. Kita ngomongin ke dalam nih kabin sekarang. Joknya kan udah bucket ya. Itu pakai apa ya? Gua di sini pakai jok Sparco drifting. Ya ini satu set Sparco. Dan setirnya gue pakai Pro Drive, yaitu memang udah karakter ya. Gue suka sama steeringnya karena ya ada yang suka sweat, ada yang suka kayak gini nih, apa sih namanya? Kulit gitu apa ya? Alcantara. Alcantara. Kalau gue nggak salah itu namanya Alcantara. Ya jadi itu semua depends dari udah ke karakter masing-masing. Kenyamanannya masing-masing. Bucket seat mau pakai apa aja semua sama aja, tergantung lo cukup apa enggak. Saran gue kalau mau milih bucket seat harus yang cukup dengan badan. Karena kalau lo kekecilan, lo bakal sakit setelah balapan. Iya ya. Itu paling penting. Jadi lebih baik kelebaran sedikit dibandingin kesempitan. Siap. Gitu. Nah, untuk ini banyak banget nih tiang gitu di dalamnya. Ini gue bisa bilang ini roll cage apa roll bar ya sebenarnya? Sebenarnya ini adalah roll cage, disebutnya di luar itu adalah roll cage. Roll cage itu gue di sini menggunakan 6 titik ya. Jadi dari belakang, tengah sampai depan itu ada semua. Fungsinya juga buat safety kita kalau kita lagi drifting identik dengan tabrakan. Kenapa? Kalau lo lihat tadi pada saat kita tandem itu ada aja kemungkinan namanya resikonya crash. Resikonya tinggi. Walaupun speednya nggak kenceng-kenceng banget, tapi apapun bisa kejadian. That's why kita butuh faktor safety. Selain dari bucket seat, kita juga butuh roll cage buat nahan. Kalau lihat, gue ada mobil yang tidak ada roll cage, itu adalah mobil yang digunakan untuk belajar. Dia tidak boleh melakukan tandem, dia hanya boleh sendiri melakukan belajar basic. Dan ini pun juga dipakai di luar negeri. Semua driving experience mobilnya nggak ada yang pakai roll bar, menggunakan mobil harian. Karena kita mengajarkannya adalah basic skill dari driving. Jadi ternyata kalau misalnya lo mau ngedrift, ya tadi kita ngomong di awal ya bahas ya kaki-kakinya. Dan yang nggak usah ribet-ribet sampai ke roll cage 6 titik gitu. Mungkin ini lebih ke spek kompetisi yang lebih pro minimal kompetisi. Minimum kompetisi. Siap. Jadi udah ada roll cage, itu udah boleh ikut kompetisi. Ada seat belt 4 titik dan ada bucket seat, itu udah minimum standar kompetisi. Mas Akbar, terakhir tipsnya nih buat para pemula pecinta drifting yang mau mulai berkarir di sini. Di dunia drifting. Yang pertama, kalian harus tahu dulu knowledge-nya. Knowledge itu penting banget, karena ketika kita tidak tahu knowledge ya, kita akan belajarnya secara berantakan. That's why yang pertama adalah cari tahu dulu knowledge-nya, dan yang kedua adalah cobalah di tempat yang memang disediakan atau tempat yang tertutup. Hanya 2 itu yang penting. Kalau kalian mau belajar knowledge-nya,
silakan daftar di sekolah gue Juragan 99 XAR, ada di Instagram. Sambil dikit ya. Sambilan. Tapi di situ diajarkan semuanya. Teori, prakteknya semuanya ya. Kita siapkan. Lo tinggal datang bawa badan sama bayar. Lo gue siapkan semua kayak pembalap profesional. Oh, jadi mobilnya nggak usah disiapin ya, nggak usah datang ya? Nggak usah datang mobilnya. Lo nggak perlu beli mobil untuk coba ngedrift. Lo bisa pakai mobil yang udah kita sediain. Wih, mantep banget gitu. Ya teman-teman yang berminat silakan lah ya. Itu aja dari gua. Bisa follow Instagramnya Mas Akbar di sini ya. Gua nggak usah sebutin lah, kalian udah pada tahu. Di YouTube-nya juga. YouTube-nya Akbar Rais ya. Yes, benar sekali. Oke itu. Jangan lupa like dan share, di subscribe juga, dan kasih komentar yang menarik soal obrolan kita kali ini. Gue Adit, pamit.